Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam undangannya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari pihak warahmatullahi Kemenlu wabarakatuh. dan juga dari pihak Bapeda Metro yang sudah diwakili oleh Pak Faizul ya. Jadi ini idenya sebenarnya mengembangkan dari konsep yang smart city yang sudah kita implementasikan di Kota Metro, walaupun baru sebatas stunting ya. Stunting itu pun masih tahap-tahap awal ya, belum masuk ke GIS-nya langsung. Semoga tahapan stunting ini bisa langsung diimplementasikan ke GIS, jadi saya insya Allah bisa langsung berpartisipasi di dalamnya. Nah nanti idenya itu adalah mengintegrasikan antara GIS dengan project management system ini, idenya. Ya, tapi itu memang jauh sekali ya, memang tahapnya mungkin bisa bertahun-tahun. Nah, tapi untuk saat ini saya mau mengenalkan saja dulu. Ada yang namanya Enterprise Primavera. Kalau dulu kita ada mengenal namanya Project Microsoft Project, ya, ada namanya Primavera. Nah, ini ada namanya Enterprise Primavera. Nah, Enterprise ini berbasis cloud. Objektifnya itu hampir sama untuk memanage semua hal-hal yang bersifat ada yang prediktif, ada yang agile, ada yang iteratif, itu kalau kita belajar di PMP ya. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah activity. Dari activity itu akan dikaitkan dengan durasi. Dari durasi maka akan keluarkan outputnya. Outputnya adalah actual progress. Nah, nanti kalau kita bahas masalah detail dari manajemen itu bisa cukup panjang ya. Nah, aplikasinya apa? Nah, salah satunya adalah yang untuk di Kota Metro. Saya fokus di Kota Metro. Kalau untuk yang lainnya mungkin agak dalam ya, misalnya oil and gas, terus project management office ya, untuk di chemical industrial project. Nah, untuk yang Metro, saya fokuskan di bagian misalnya social, economic, and health assessment. Ya, bisa di stunting program, bisa waste management, bisa smart city, dan tambahan lagi adalah misalnya untuk pengelolaan tenaga kerja yang bersifatnya honorer. Nah, kalau tenaga kerja yang bersifatnya sudah permanen, itu kan sudah ada sistemnya sendiri. Jadi kita nggak usah ganggu-gugat itu. Nah, ngapain pula kita ganggu-gugat itu. Jadi kalau sifatnya yang outsourcing, itu biasanya sifatnya kan manual ya, time sheet ya. Misalnya dia absennya hari ini pakai fingerprint, setelah itu dikumulasikan per bulan, nanti outputnya seperti apa. Nah, bagaimana kalau yang kerjanya di remote? Nah, kan kita nggak bisa mengontrol ya. Nah, makanya dengan menggunakan aplikasi cloud ini, kita bisa setidaknya dengan aktivitas yang sudah di breakdown nanti, maka akan ada namanya aktivitas, durasi pekerjaan, dan juga actual pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, itu aplikatif di tenaga honorer maupun subkontraktor. Nah, kenapa bukan kontraktornya langsung? Kontraktor itu udah ada orangnya sendiri, udah ada dinasnya langsung. Tapi kalau subkontraktor misalnya subkonnya untuk pekerjaan kebersihan, ya, misalnya subkon untuk suplai material yang sifatnya rutin. Nah, mungkin di Kota Metro belum ada metode pengelolaannya yang secara rapi. Makanya kita mencoba masuk ke dalam situ untuk membantu Kota Metro dalam mengelola sistemnya. Nah, apa yang kita butuhkan? Nah, kalau sifatnya hardware memang cukup berat karena kita butuh beberapa server. Nah, kita butuh cukup satu server saja dan internet akses, dan tidak perlu harus ada di harus ada di Metro, tapi kita bisa beli di cloud. Nah, kita beli servernya di cloud. Nah, nanti di cloud itu ada beberapa spek yang sesuai, dan itu memang tidak gratis untuk hardware ya.
Kalau kita simpannya di kota, apa di kantor, biasanya itu bermasalah dengan internet akses dan juga bermasalah dengan listrik. Nah, kadang-kadang mati listrik, servernya mati, ya. Kadang-kadang manpower-nya yang menjaga infrastrukturnya juga nggak ada. Makanya saya rekomendasikan kalau misalnya hardware lebih bagus kita belinya di cloud. Nah, harganya memang variasi, cuman memang cukup mahal. Nah, bagaimana dengan software-nya? Nah, software-nya semuanya gratis. Nah, ini keuntungannya. Kenapa gratis? Karena sifatnya student version semua. Kalau mau yang bayar, mahal sekali. Sangat mahal sekali. Nah, tapi kita bisa menggunakan Oracle database ini dalam sifat yang terbatas. Datanya pun cukup untuk mengelola satu kota. Nah, jadi nggak perlu khawatir, database yang disediakan itu cukup karena size-nya cukup besar, walaupun dia gratis. Apalagi kita menyimpannya di dalam cloud, nah itu lebih unlimited lagi. Dan bisa di-download di link ini. Kita bisa tinggal search saja item-itemnya dan langsung install. Bagaimana menginstalnya? Itu chapter yang lainnya, nggak sekarang kita bahas ini karena terlalu deep untuk menginstal servernya. Oke, nah kebetulan saya sudah ini ceritanya agak panjang. Jadi di perusahaan saya sekarang ini saya di-challenge untuk membuat hal seperti ini khusus untuk oil and gas. Nah, karena dulu sudah saya buat 10 tahun yang lalu. Ya, ini produk lama, tapi saya refresh ulang 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya membuat prototype khusus untuk di project saya saat ini, dan saya sisakan space-nya khusus untuk Metro dan YKU. Nah, saya beli servernya sendiri untuk prototype, bukan untuk project. Karena untuk project beda lagi. Nah, jadi karena ada space yang saya sisakan untuk YKU dan Metro, maka saya kepikiran bagaimana untuk menggunakan space ini agar bisa digunakan oleh tim YKU dan tim Metro. Nah, ini saya beri akses, ya, bisa diakses langsung di websitenya YKU, ya ada linknya, dan juga auto IP address yang ada di bawah, karena itu sama saja, dia redirect linknya saja. Bisa menggunakan username Metro, Bapeda, atau YKU Indonesia, sama saja. Nah, nanti masuk ke dalam sistem database secara elementer lah saya buat. Nah, jadi secara visual, ya, kalau saya login ya langsung ya. Oke, saya langsung terapkan aja, biar nggak kepo ya kan. Ini saya share, stop share, terus itu share lagi. Sementara share, entire saja. Ada yang message tolong diinfokan ya Mas ya. Oke, kita masuk ke oke, ini saya sign out dulu. Logout. Jadi gini, karena ini servernya limited ya, limited space dan limited arsitekturnya juga sangat terbatas kapasitasnya. Jadi kalau mau dicoba di rumah butuh beberapa detik untuk loading. Nah, misalnya sampai 5 atau 10 detik baru bisa masuk. Ini ya, saya masukkan YKU Indonesia. Passwordnya YKU Indonesia 123, atau mau pakai password yang Bapeda boleh, atau pakai Metro boleh. Nah, tadi udah ada ya, udah saya share nggak salah.
di grup. Oke, tinggal sign in. Nah, untuk men-setup ini, seperti yang saya jelaskan tadi, butuh server. Nah, ini dia. Ini namanya server controller ya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya ada yang ada basic IT-nya kuat, nah, ini sangat membantu dalam mengontrol perkembangan dari servernya. Nah, kalau saya kan basicnya bukan IT ya, cuman karena sudah terlanjur masuk di pekerjaan yang berkaitan dengan IT, otomatis saya harus mempelajarinya juga. Nah, ini salah satu contoh ya. Ketika tadi login ya. Oke, ini kota metro ya. Oh, lebih bagus saya masuk di kota metro ini. Tadi, oke. Tadi belum kelihatan kurvanya ya. Ini directory baru. Oke, saya masuk ke project. Agak lambat ya. Oke, karena lambat, oke, loading lagi. Di sini ada namanya dashboard, ada portfolio, ada project, ada resource, ada approval untuk timesheet, ada administration. Ini saya kasih full access. Jadi untuk tim Metro untuk membongkar-bongkar ini nggak masalah. Ya, yang penting jangan dihapus saja. Nah, kalau dihapus ini jadi masalah. Nah, jadi di Primavera nih yang enterprise hampir sama ya dengan standalone. Cuman di Primavera Enterprise ini ada yang namanya privilege level. Nah, jadi ada privilege level misalnya dari top and down, dari project manajernya, dari tim pengelolanya maupun operatornya. Jadi ada akses-akses yang terbatas. Misalnya untuk operatornya saja, dia tidak boleh menghapus atau mengedit. Nah, kalau untuk project manajernya atau manajemen timnya, nah itu ada privilege-nya sendiri. Nah, ini yang lebih yang menjadi salah satu kelebihan dari enterprise ini. Kalau kita bekerja di standalone itu nggak ada, hierarki itu nggak ada. Hierarki itu langsung di adminnya saja. Nah, ini ada aktivitas-aktivitas yang saya buat. Ya, ini hanya beberapa contohnya saja. Nah, view-nya juga bisa kita edit. Misalnya, temnya saya buka, sukanya yang ini. Oke. Ini untuk full screen ya, item full screen. Jadi bisa kelihatan dari item aktivitasnya. Nah, di sini misalnya ya, saya kasih contoh saja. Misal untuk stunting program, ya. Jadi kita buat dulu WBS misalnya. WBS itu work breakdown structure. Misalnya untuk item pertama itu adalah pengumpulan data di Kota Metro Timur. Itemnya apa? Sosialisasi, training, nah itu bisa ditambahkan lagi item pekerjaannya. Ya.
Durasinya berapa? Ya, bisa kita buat di sini, misalnya 1 minggu. Nah, ya, 7 sampai tanggal 11. Nah, 5 hari kerja. Nah, nanti di sini kita assign di sini. Assign di sini apa? Resources-nya. Nah, resource-nya siapa yang berpartisipasi di sini? Ada YKU, ada tim Bapeda, tinggal klik di sini, resource. Nah, ada tim resource di sini, di mana nih? Di Metro ya, nah, di Metro di sini. Jadi kita tinggal mensimulasikannya di komputer kita masing-masing, ya. Tambahkan itemnya, tambahkan resource-nya, dan konekkan antar aktivitas. Ini adalah relationship. Nah, kalau kita bekerja di project manajemen software yang lainnya itu pasti ada. Ada namanya predecessor, ada successor, ya. Nah, ini koneknya kemana? Kita buat koneknya ke atas, sosialisasi metode kerja. Nah, mungkin ini adalah sebagai milestone-nya. Jadi harus ada kita buat milestone sebagai benchmark. Nah, mungkin kita buatkan ini adalah sebagai milestone-nya. Nah, tinggal tambahkan predecessor-nya. Nah, itu bagi yang sudah familiar di project management. Nah, kalau itu sudah selesai semua, ya, misalnya kita jangan lupa ada namanya durasinya. Nah, berapa lama dia kerja? Nah, kan gitu. Ada namanya status. Nah, statusnya apa ini? Apakah udah selesai atau belum? Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik start finish. Nah, 100% nanti otomatis. Kalau yang ini gimana? Nah, ini karena belum selesai, ya, maka statusnya 0 di sini. Belum kita klik di sini. Nah, siapa yang mengedit-edit ini? Ya, jadi setiap user, setiap pegawai akan mendapatkan akses. Nah, dia harus mengukur kinerjanya sendiri. Jadi bukan manajer menanyakannya lagi, ini pekerjaan ini udah selesai atau belum? Enggak. Jadi ini terbalik. Usernya, bukan user apa ya? Ya, usernya sendiri yang harus berpartisipasi untuk mengupdate ini. Kenapa? Karena kalau dia tidak update ini, maka dia nggak dapat gaji. Nah, kalau biasanya kalau di pegawai, biasanya ya yang saya tahu, misalnya kepala bironya membawahi beberapa pegawai. Ya, pasti Kak bironya nanya tiap hari. Kerjaan ini udah selesai atau belum? Oh, belum, Pak. Berapa lama kerja? Mungkin setahun, Pak. Lama kali. Nah, jadi kepala biro ini berfungsi untuk memanage pekerjaan user. Misalnya, ini untuk membuat proposal dibuat 1 minggu. Ini harus dari kepala dinasnya sendiri. Nah, setelah proposal apa? Sosialisasi. Sosialisasi misalnya 1 bulan. Nah, dibuatlah berapa manpower yang di dalam. Setelah itu ditambahkan lagi evaluasi. Misalnya. Nah, setelah itu dikasih ke pegawainya langsung. Ini target kalian. Nah, ya, ini durasinya, ini manpower yang harus berpartisipasi. Jadi selama durasi itu diaktifkan, maka Kabiro atau kepala dinas cukup mengontrolnya di dashboard ini. Nggak perlu dia tanya-tanya ke pegawainya, nggak perlu. Kenapa? Kalau aktivitas ini nggak dia close, maka dia nggak dapat apa-apa, 0. Nah, jadi usernya juga jangan komplit. Kenapa nggak gajian, Pak? Ya karena kamu nggak ada kerjaan. Tapi kan tiap hari masuk, apa kerjaan? Nah, jadi konsepnya seperti itu, Bapak-Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Tapi menjadi menyulitkan kalau environment atau culture-nya belum berubah. Kalau culture-nya sudah berubah, bersifat partisipatif, maka itu akan lebih menyenangkan.
Nah, tapi perlu dicoba juga. Ya. Oke. Nah, saya terus. Oke. Terus apa yang tadi? Nah, ini dashboardnya. Nah, jadi misalnya ini dashboard ya. Nah, di sini ada grafik kota metro perkembangannya. Misalnya DIPA-nya berapa, proyeknya berapa. Bisa kelihatan. Jadi dia selalu di-refresh istilahnya auto real time. Jadi kapan saja ada update dari user atau dari pegawai, maka grafik ini akan berubah. Nah, apakah kepala dinasnya duduk-duduk saja? Tentu enggak. Karena apa? Dia butuh target. Kalau targetnya tidak tercapai, yang salah pasti kepala dinas. Makanya dia tiap hari harus melihat ini. Sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, berarti ada yang masalah di dalamnya. Apakah transportnya belum ada, atau duitnya belum cair, atau bagaimana. Nah, itu tergantung proses di dalam di dinas masing-masing. Ya, contohnya. Nah, ini salah satu contoh dari timesheet. Nah, jadi kalau ketika sudah di-approve, maka akan keluarlah timesheet-nya. Nah, itu ada di sini. Saya tunjukkan. Di approval. Nah, di sini item approval. Saya klik approval. Di approve. Jadi ketika pegawai itu memasukkan timesheet-nya, nggak otomatis dia mendapatkan gaji, tapi harus dievaluasi oleh manajernya atau dari kepala dinasnya atau kepala bironya. Kalau memang sesuai, maka dia layak mendapatkan gaji. Kalau dia tidak mengerjakan sesuai, dia laporan 100%, tapi produknya tidak 100%, maka approval bisa direvisi atau bisa di-reject. Jadi ada siklusnya sendiri. Oke. Nah, proses membuat timesheet itu nantilah masih kita akan buatkan sesi khusus kalau memang tertarik ya, karena ini agak panjang juga untuk buat timesheet. Nah, untuk pekerjaan yang misal butuh akses yang misal kita kerja di kantor tapi internetnya bermasalah. Nah, dulu ada namanya Primavera standalone. Kalau dulu memang ini familiar dan sekarang pun memang masih familiar, tapi tapi ini belum di-upgrade ke cloud karena cloud itu khusus di enterprise. Nah, ini kita kasih akses, ini login. Nah, di sini kita kasih akses database-nya pakai SQL Server. Ya, kenapa pakai SQL Server? Kenapa bukan Oracle? Sama saja. Bermasalahnya kalau Oracle itu terlalu berat. Kalau SQL Server ini sedikit lebih ringan, tidak terlalu membebani komputer. Karena saya sudah coba di dua, pakai Oracle maupun SQL Server, saya bisa merasakan bedanya. Makanya di prototipe yang sedang saya buat ini, saya menggunakan SQL Server karena aksesnya bisa menjadi lebih ringan. Nah, nanti coba aja di rumah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang pernah mencoba Primavera bisa diinstal melalui di website ini. Copy ini, klik saja kalau mau coba, kita coba. Copy. Oracle. Harus terdaftar dulu ya. Ya, kita daftar. Saya sudah sign in, nanti kalau mau buat, siapa yang buat, boleh create account-nya. Free semuanya nih. Oke.
Oh, sorry. Oke. Nah, tinggal diklik aja di sini. Search. Misal Primavera. Nah, pakai yang enterprise. Nih. Oke, klik di sini. Pilih yang versi terbaru ada nih. Saya pakai versi 20, ada yang terbaru ada. Nah, klik di sini. Nah, masuk ke queue di sini dia. Continue. Nah, tinggal dipilih itemnya. Pakai yang Windows. Nah, ini ukurannya 1,7 GB. Nah, ini coba di-download aja dulu. Nanti setelah download, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, klik yang ini. Ini untuk yang standalone. Ya, P6 Professional Setup. Kalau untuk yang cloud, dia ada di sini. P6 R2212. Disk 1. Install di sini. Setup. Nah, itu untuk proses instalasi kita bisa bahas di lain hari. Ya, terlalu banyak nanti kita bahas. Oke. Nanti coba dulu Mas, setelah kalau ada masalah install bisa WA atau bisa di grup kita bahas. Klik di sini. Ini akses servernya dengan database-nya. Nama database-nya PMDB1. Oke. Nah, nanti setelah itu masuk ke next selanjutnya. Klik di sini pub user. Passwordnya juga pub user. Untuk Metro. Ya, untuk Metro ya. Password user dan password itu sama pub user. Oke, nah setelah itu baru kelihatan model yang Primavera tipe lama. Nah, jadi kita bisa mengupdate di sini juga, karena dia juga terkoneksi dengan server. Nah, edit di sini, terupdate di server. Seperti itu. Kalau kita tidak punya komputer, kalau kita tidak punya software ini, kita bisa langsung akses ke servernya. Seperti tadi, nggak ada masalah. Tergantung internetnya. Nah, yang terakhir yang mau saya diskusikan, kalau memang pihak Metro ya atau yang lain ingin mendapatkan sedikit knowledge bagaimana mengoperasikan enterprise Primavera ini dan mengaplikasikannya di kota Metro, YKU akan membantu dalam membuat training singkat lah. Tidak perlu terlalu teoritis, cukup langsung aplikatif. Dengan satu catatan, kota Metro bersedia untuk mempersiapkan hardware-nya. Nah, karena kalau nggak ada hardware juga bingung. Kalau untuk hanya mengandalkan server yang ada, itu terlalu berat. Ya, dan juga sedang saya pergunakan untuk proyek yang lain. Nah, jadi saya harapkan partisipasi dari pemerintah Metro ya untuk mengadakan atau komputer yang sudah ada ya, komputer yang ada kita lihat dulu speknya kuat atau enggak. Nah, kalau kuat boleh. Tapi kalau nggak kuat saya khawatir jebol. Nah, jadi kalau bisa yang kuat, yang bagus. Nah, jadi spesifikasinya seperti ini. Minimum. Ya, minimum untuk softwarenya saja, untuk hardwarenya. Nah, kalau softwarenya nanti bisa saya bantu untuk menginstal. Oke, Mas, saya tutup aja dulu untuk pengantar ini. Kalau ada pertanyaan, boleh. Terima kasih
Bro Firdaus, jauh-jauh dari Qatar. Di sana jam berapa nih, Om Fir? Jam 9, jam 5 sore ya? Jam 5 Sini sore. masih jam 5 sore lah. Nah, Iya. Di sini saya lihat ada Mas Danes, kemudian ada Mas Fizul. Silakan nih kalau mau komentar. Kalau kalau sebelum teman-teman komentar, paling komentar dari saya begini. Saya udah diskusi dengan eh, Pak Zaki, ya, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro, Kepala Kabit, Kabit apa? Kian, Organisasi. malam. Kabak organisasi. Kemudian dengan Pak Andi itu Kabit apa? Mas Andi itu Kabit apa, Mas Fizul? Kabit informatika, Mas. Informatika ya. Prinsipnya begini, ini secara prinsip ya, karena mereka tidak bisa hadir. Prinsipnya mereka welcome, karena pertama pada saat diklat tim itu Pak Haji Zaki itu sudah memperkenalkan, sudah mencoba membuat aplikasi, gitu ya. Aplikasi untuk mempermudah teman-teman ASN dalam meningkatkan kinerjanya, jadi sistem pelaporan absen gitu ya, yang katanya sudah bisa di-download di Play Store. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada yang namanya e-kinerja ya, misalnya ada e-kinerja, Ya. yang juga sebenarnya itu adalah compulsory, kewajiban dari pemerintah daerah untuk menerapkan. Kemudian aspek yang ketiga itu terkait dengan peraturan perundang-undangan bahwa ke depan itu pemerintah pusat itu akan melarang hadirnya aplikasi-aplikasi baru karena sudah terlalu banyak. Karena diklat tim itu identik dengan bikin aplikasi baru, Mas Zul. Ada Iya. diklat tim, ada aplikasi baru. Ada diklat, ada aplikasi baru. Dan setelah aplikasi itu dibuat, kemudian tidak bisa diefektifkan gitu. Bahkan Metro beberapa kali membuat aplikasi-aplikasi untuk meningkatkan kinerja, misalnya mengaktifkan perdagangan, UMKM, dan sebagainya, tapi sampai sekarang follow up-nya dipertanyakan. Nah, ini hampir di 500 kabupaten kota kejadiannya sama. Tujuannya bagus, meningkatkan kinerja, mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kinerja OPD, melalui kinerja SKPD ya, Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Tapi efektivitasnya yang masih lemah gitu. Nah, jadi saran dari Pak Andi maupun Pak Zaki, perlu ada diskusi yang lebih mendalam bagaimana ini bisa disinergikan, bisa dicangkokkan ya. Ini terima kasih nih sama Pak Firdaus yang coba untuk membuat space gratis buat Metro gitu ya, dari kasih username, kasih password. Tinggal nanti mungkin Mas Fizul dan teman-teman Kominfo, ada Mas Danes, nanti saya kasih akan berkomentar bagaimana ini bisa mengisi SPBE kita nih kan, sistem pemerintahan berbasis elektronik kita ini kan masih mencari bentuk nih. Nah, saran dari Pak Zaki maupun Pak Andi, silakan aja Pak Yulian didiskusikan dengan teman-teman gitu, dengan teman-teman YKU, dengan teman-teman teknis ini bagaimana ini bisa diklopkan gitu ya. Yang pertama tidak melanggar rambu-rambu undang-undang, yang kedua juga bisa dijalankan dengan efektif, kemudian dengan sumber daya yang terbatas karena tadi Pak Fir bilang ini membutuhkan biaya yang besar misalnya ya. Saya juga itu menurut saya relatif ya, besar atau kecil karena ini sementara kita kasih gratis ya. Cuma nanti pada limit tertentu mungkin Pemkot mesti menyediakan anggaran juga gitu. Sekarang mungkin masih free dari KU, tapi nanti mungkin setelah datanya habisnya menjadi besar, mungkin jangan-jangan perlu ada effort khusus, perlu ada anggaran yang spesifik mengenai pemeliharaan dan operasional dari sistem ini, kan gitu kira-kira. Nah, jadi itu pengantar dari saya. Silakan berdiskusi. Saya nyimak aja nih. Tapi saya sih menyambut baik nih, Mas Firdaus. Menyambut baik. Mudah-mudahan nanti ada titik temu supaya ini bisa memperkuat Smart City, bisa memperkuat SPBE Kota Metro. Tadi sudah disebutkan misalnya bisa masuk stunting, bisa masuk ke program persampahan, kemudian masuk ke kinerja, dashboard, pelaporan dan sebagainya, itu nanti bisa membantu ini kinerja juga ya gitu. Nah, bagaimana kinerja yang dari pusat ini bisa dilengkapi dengan ini. Atau mungkin kalau saya diskusi dengan Mas Zaki itu, mungkin nggak kita bikin semacam sistem internal nih. Gini loh, dulu kalau saya di NGO atau di PBB gitu ya, ada yang namanya internet, ada yang namanya intranet gitu.
Nah, saya bilang gitu sama Pak Zaki sama Mas Andi. Jadi kita tidak perlu masuk ke internet, tapi sesama OPD, sesama SKPD nanti bisa saling berkomunikasi melalui jaringan ini gitu. Jadi kita tidak mengganggu sistem yang ada dari pusat gitu. Tapi Metro sebagai sebuah sistem kecil, sistem SPBI kecil, sistem Mas-Mas kecil itu bisa saling berkomunikasi, misalnya Bapeda komunikasi dengan Dinkes atau Kominfo komunikasi dengan perdagangan itu dalam satu sistem tersendiri yang bisa meningkatkan kinerja secara internal gitu. Semacam sebuah perusahaan ya, korporasi, tapi ini korporasinya adalah pemerintah kota gitu. Bayangannya seperti itu mungkin yang mungkin bisa kita coba kembangkan. Jadi nanti dia tanda kutip stand alone-nya dalam pengertian sebuah sistem kecil gitu ya. Ketika nanti sistem ini kemudian kita connect ke pusat gitu ya, ke kinerja pusat, dia dengan bahasa yang nyambung lagi nih, itu yang perlu duduk teknis tuh. Dengan bahasa yang nyambung sehingga nanti tidak nambah lagi. Kata Pak Jokowi, ini sudah terlalu banyak nih aplikasi di Indonesia nih yang akhirnya tidak efektif. Nah, jangan sampai ini juga nambah lagi nanti. Itu sementara dari saya. Teman-teman silakan tambahin. Terima kasih Pak Julian. Ya. Makasih Pak Firdaus, menarik sekali terkait Enterprise Primavera. Kemarin juga sempat ditunjukkan dashboard yang tampilan yang cukup menarik, Pak. Alhamdulillah, makanya kami begitu Pak Fir nawari sharing, langsung iya minat gitu. Karena memang sementara ini menurut ceritanya Mas Andi, memang kami sedang disibukkan dengan permintaan direktif dari Pak Wali itu untuk membuat dashboard eksekutif itu. Dashboard eksekutif yang menampilkan Pak Wali intinya pengen tahu bagaimana kinerja Kota Metro. Jadi masalah serapan dana, masalah pelaksanaan kegiatan itu pengen tahu juga beliau. Nah, dan memang ada permasalahan yang cukup mengganjal gitu, karena kita disibukkan dengan SDI, Satu Data Indonesia itu. Jadi apa-apa yang kita tampilkan harus mengacu pada SDI. Selain itu ada juga nih kendala yang kita temui bahwa terkait dengan server, Pak. Terkait dengan server itu makanya kita perlu diskusi terlebih dahulu dengan Mas Zikri, mungkin dengan Mas Zikri, dengan Mas Andi terkait server, karena sejauh yang saya tangkap, sepengetahuan saya, bahwa saat ini pemerintah itu harus menyimpan semua datanya secara terpusat. Jadi ya kayak ada semacam server terpusat gitu. Betul. Nah, itu setahu saya. Betul Pak Yulin ya? Seperti itu ya? Betul. Oke. Ya, jadi memang perlu diskusi lebih panjang lagi. Kemarin juga Mas Zaki sempat mengembangkannya sebagaimana ceritakan Mas Julian itu, tapi memang perlu penyempurnaan di sana sini. Mungkin nanti jika kemarin Mas Zikri juga sempat diskusi terkait proper, Mas, di Klabim itu yang menimbulkan aplikasi-aplikasi. Nah, bertanya terkait kemarin kebetulan makanya Kobotulbox saya dorong pakai Kobotulbox. Nanti ini integrasinya gimana? Intinya yang saya tangkap sih kita nanti harus punya bahasa yang sama. Mungkin harus bangun bahasa yang sama. Kalau kita pakai, tadi sempat disinggung pakai Pak Fir bahwa SQL, Pak ya. SQL ya, SQL server itu sedikit lebih memudahkan, lebih hemat resources daripada Oracle. Nah, mungkin kalau kita bangun di situ semua nanti mungkin bisa disesuaikan gitu. Nah, itu harus diskusi secara teknis nih, karena
saya juga nggak begitu paham mengenai SQL segala macam. Nah, nanti harus belajar, terutama tadi saya dengar apa itu namanya Pak, sensitif nih kalau dengar masalah resign tuh Pak, karena gejolaknya ada luar biasa. Oke, siap seperti itu. Jadi nanti memang menarik sekali nih Pak yang disampaikan, apa yang dipropos Pak Firdaus tadi, untuk dikembangkan lebih lanjut, untuk tertarik untuk belajar. Di sini juga ada Mas Danes, nanti kita bisa belajar bersama, apalagi ini bisa kalau kata Pak Fir tadi disambungkan dengan GIS Pak. Jadi itu sangat luar biasa menarik itu. Kalau menurut saya pribadi, demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Fizul. Ya, kira-kira gitu sementara Bro Firdaus, suasana horizontal ya, suasana situasi terkini di Metro itu prinsipnya mereka ingin bergerak maju. Mereka ingin bergerak maju, cuma tadi ada rambu-rambu, ada undang-undang, ada keterbatasan, berdaya, belum lagi bicara nanti operasionalnya, ya usernya, segala macam itu yang kita semua struggling. Saya tahu persis misalnya e-kinerja itu sejak saya diajak masuk ke pemerintah Kota Metro itu sudah diupayakan untuk dilaksanakan, tapi batasnya masih banyak gitu ya. Kemudian dicoba dites di salah satu dinas, juga teman-teman di dinas kesehatan misalnya masih belum terbiasa, masih lupa kata Pak Zaki tadi pagi kan isi. Jadi masih berproses lah semua ini, makanya masih harus didorong dengan kuat nih. Kalau Pak Wali bilang pengen ada satu dashboard eksekutif gitu ya, itu di Banda Aceh sudah lama saya tahu, sejak zaman Ibu Iliza, sebelum Pak Wardi meninggal itu waktu beliau masih menjadi wakil, saya sempat ketemu dengan Ibu Wakil Wali Kota Metro, sudah menerapkan dashboard yang bisa dibuka kinerjanya itu di HP-nya Wali Kota gitu. Sudah sekitar 6-7 tahun yang lalu, itu pembelajaran pertama. Kemudian mengenai bahasa programming juga itu valid betul tuh. Saya punya teman juga yang mengembangkan program online Kota Batam misalnya ya, sudah dibikin mahal-mahal oleh konsultan ya, tapi kemudian karena bahasa programnya tidak nyambung dengan instansi vertikal, misalnya dengan PLN, dengan bank, akhirnya mentah itu semua program itu. Dashboard itu nggak kepake, karena harapan wali kota Batam waktu itu loh, saya buatkan nih sistem online, silakan di-connect ke bank, di-connect ke semua gitu. Begitu dipresentasikan, orang bank bingung pakai bahasa apa, saya nggak tahu ada teknisnya. Oh pakai ini, oh nggak bisa Pak. Nah itu yang hati-hati juga kita nih. Artinya tadi mengenai SQL tadi ya, SQL tadi itu valid tuh, harus kita perhatikan betul-betul yang secara budget ya, anggaran, kemudian secara perundang-undangan servernya juga nanti kita harus tahu tuh di Kementerian Kominfo itu pakai program apa misalnya. Belum lagi nanti di-connect dengan program-program yang Pak Firdaus sudah tahu, ada Smart Village ya, ada macam-macam. Ada kalau keuangan tuh ada SIPD ya Mas Fizul ya. Ada SIPD, ada Smart Village, banyak sekali program-program dari pusat yang harusnya itu nanti menjadi satu SDI, satu data Indonesia. Nah ini yang menurut saya kalau kita mau masuk ke sistem pemerintah, kita harus belajar juga pemerintah pakai bahasa program apa, karena kalau enggak nanti banyak pengalaman daerah yang akhirnya sudah dibikin mahal-mahal, akhirnya nggak connect, nggak bisa nyambung. Nah itu rambu-rambu itu yang menurut saya walaupun kita punya niat baik, tapi kalau prosesnya tidak harmoni ya, tidak sejalan dengan kemauan pemerintah, jangan-jangan nanti nggak connect, nggak nyambung, sia-sia gitu. Oke, silakan selanjutnya Mas Danes, mungkin ada tambahan. Sebelumnya aku mau minta maaf Pak, karena tadi
diminta tolong sama bapak aku buat bantuin benerin mobil, jadi tadi telat masuknya. Nggak Dia apa-apa. mungkin nanti minta rekamannya Pak, kalau boleh, biar lebih paham lagi. Soalnya tadi nangkepnya baru sedikit saya Pak, pas masuk itu. Udah di Ya. pertengahan. Mungkin gitu Pak. Nanti bakal ngobrol lebih lanjut sama Pak Fizul mungkin, Siap. biar lebih jelas Pak. Siap, Mas. Terima kasih, Mas Danes. Oke, Mas Dani. Mas, nyambung Mas Julian terkait SIPD tadi. Nah, ini juga kondisi Pak Firdaus ya. Kondisi terkini bahwa kondisi aktual ya, bahwa pusat itu punya beberapa aplikasi yang bahkan di tingkat pusat pun mereka kesulitan untuk komunikasi. Betul. Jadi ada di sistem perencanaan itu ada yang dibuat Kemendagri, ada yang dibuat oleh saya, iya, keuangan. Jadi itu tidak bisa terintegrasi juga, jadi membingungkan kami yang di daerah. Kadang-kadang harus kerja 2 kali untuk melakukan hal yang sama. Jadi perencanaan ngomong apa, ketika keuangan ngomong apa. Nah, disitulah terletak gap-gap yang seharusnya sudah direncanakan, tetapi miss waktu penganggaran. Jadi program yang tadinya direncanakan tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba hilang pada saat penganggaran. Nah, itu juga suatu fenomena yang membingungkan jadi isu bahwa ada yang salah gitu loh, ada yang salah dengan komunikasi kita, termasuk saat kemarin Mas Andi diminta membuat dashboard eksekutif itu. Saya bilang ada datanya, itu tinggal ditarik dari SIPD. Karena nanti menggunakan API atau semacamnya. Tapi ketika beliau sanksi apakah itu bisa. Masalah dari beberapa aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, mereka tuh nggak mau ngasih ke API-nya yang untuk daerah situ sendiri. Jadi ketika data udah masuk ya sudah, kita nggak tahu seperti apa nah perkembangannya. Itu juga terjadi di BKKBN, dan yang baru itu dengan Kementerian Kesehatan, yang waktu kami mengajukan untuk studi EHRA itu agak sedikit bingung juga dengan maunya Kemenkes itu seperti apa itu. Begitu Pak. Terima kasih Mas Yusuf. Itulah makanya. Jadi kadang-kadang saya juga merasakan tuh Mas Yusuf di pusat sendiri antar kementerian itu nggak connect. Mereka sibuk dengan tanda kutip nih, mohon maaf ya, proyeknya masing-masing. Kementerian Keuangan punya proyek SIPD, kemudian masing-masing kementerian lah. Dalam kadang-kadang saya melihat waktu saya masuk ke jeroannya Kementerian Kesehatan itu, bahkan satu Direktorat Jenderal, di bawahnya ada beberapa direktur, itu masing-masing punya aplikasinya gotok-gotokan, nggak nyambung. Jadi, nah begitu turun ke Pemda, kita yang jadi korban. Itu sudah lama, itu lagu lama yang itu juga yang akhirnya dikeluhkan sama Jokowi. Pak Presiden akhirnya masing-masing dengan ego kementerian masing-masing. Nah ini sebenarnya kalau saya melihatnya justru itu peluang. Bagaimana kita bisa ya membuat sebuah inovasi memenuhi harapannya Pak Wali. Pak Wali kan pasti juga pusing kan. Dia setiap saat diminta untuk misalnya setiap saat bisa mengupdate progres Kota Metro gitu kan. Ada program gimana progresnya? Ada program ini, gimana progresnya? Teman-teman UPD kewalahan untuk menjadi itu. Makanya kalau ada satu dashboard internal di tingkat kota gitu ya, yang bahasanya itu sederhana gitu ya. Makanya kan kita kemarin coba misalnya masuk lewat Pak Kuncar misalnya gitu ya.
kita coba cari inovasi yang dengan bahasa yang sederhana, tapi kemudian nanti itu bisa dengan mudah menjadi jendela buat para pengambil keputusan untuk melihat update gitu. Memang ini butuh perjuangan ya. Saya pikir tidak cukup itu 1 periode lagi gitu ya, periode wali kota berikutnya itu untuk mengembangkan sistem yang kuat gitu ya. Karena nanti kalau nggak berkelanjutan gitu. Ya smart city itu harusnya kan bisa berkelanjutan, tapi kalau tidak kita mengantisipasi dengan bahasa programming bank, bahasa programming Kementerian Keuangan, itu semuanya harus terintegrasi kan. Itu luar biasa tuh. Makanya harus diskusi yang kuat gitu. Kalau dulu saya di internal NGO itu ya atau di PBB itu memang mereka nggak connect kan gitu, nggak saling terhubung gitu. Sistem PBB punya sistemnya sendiri, bahkan UNICEF tidak harus connect dengan UNDP gitu. SNV tidak harus connect dengan UNICEF. Mereka punya sistem masing-masing dan mereka punya dashboard masing-masing. Supervisor saya bisa mengontrol pekerjaan saya setiap saat, progresnya. Itu juga setiap teman-teman bisa mengakses ke sistem di server. Gitu. Nah, tapi kan tidak saling terhubung ya. Kalau di pemerintah ini kan 500 kabupaten kota harus terkonek semua ke pusat. Nah itu yang membuat headache pemerintah pusat sebenarnya, pusing gitu. Itu pusing Kemenkom, makanya mau disatukan gitu kan, servernya harus di Kementerian Kominfo semua, dikasih space. Tetap aja daerah tidak mampu kan mengakses itu. Itu dibuatkan pendampingan. Sampai hari ini Metro sudah hampir 3 tahun master plan SPBA-nya nggak siap-siap misalnya. Rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektroniknya progresnya ya begitu-begitu aja. Pak Andi kewalahan mengimplementasikan sistem SPBA yang saling bentrok sana sini. Di pusat bentrok, di dalam internal juga bentrok. Nah ini yang sebenarnya ini Om Firdaus ya jadi tantangan kita nih sebagai pihak luar yang mencoba untuk memotret, memetakan situasi sistem informasi manajemen di pemerintahan yang ya begitu apa adanya. Saya sampaikan apa adanya, tidak mudah. Gitu. Tidak mudah, tapi bukan berarti saya katakan tadi justru mungkin menjadi peluang buat kita untuk mencari cara ya, cari inovasi bagaimana misalnya jangan-jangan ide dari Pak Firdaus ini bisa menjadi solusi misalnya secara internal aja ya. Saya berpikir nggak muluk-muluk bagaimana kita secara internal membangun sistem di Kota Metro saja dulu, membantu Kominfo membuat SPBE Kota Metro gitu. Oh ya, saya jadi teringat lagi satu lagi nih. Dulu ITB atau ST Telkom saya lupa. Jadi waktu Kota Bandung ya, Kota Bandung apa Provinsi Jawa Barat saya lupa, Kota Bandung. Itu membangun SPBE juga, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka di-hire lah konsultan dengan harga yang mahal dari Fakultas Teknik Informatika ITB, masalah. Tapi akhirnya hasilnya ya begitu, seperti langit dan bumi gitu. Kan SPBE itu macam-macam ya komponennya. Dibuat semacam desain ya, arsitek tadi kalau kata Om Firdaus, ada arsitekturalnya seperti apa, konsep sistemnya. Begitu itu dimulai diterapkan terlalu canggih sehingga akhirnya malah nggak bisa diterapkan. Itu terjadi di Bandung. Gitu. Hanya berlangsung selama beberapa saat pada saat Ridwan Kamil menjadi wali kota, tapi setelah itu sekarang down, ya, nggak jalan lagi, nggak berkelanjutan. Nah itu cerita pengalaman teman-teman ya yang sudah masuk di sistem informasi manajemen pemerintahan daerah, ya tidak mudah. Nah belajar dari situ, kalau saran dari teman saya juga nih yang di Bandung, SPBE itu bisa beragam modelnya bisa beragam. Jadi mungkin kita perlu memetakan juga nih. Metro itu kota kecil, cuma ada 5 kecamatan, gitu ya. Cuma ada sekitar mungkin 20-an apa 30 PD gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memetakan itu menjadi sebuah sistem sendiri gitu ya, yang berdiri sendiri gitu. Itu aja dulu. Berdiri sendiri, nanti masing-masing OPD bisa berkomunikasi, bisa saling support satu data gitu ya. Ketika dibutuhkan data, misalnya Wakuncar bisa menjadi salah satu solusi, tapi Wakuncar pakai bahasa apa, kemudian nanti sistemnya ini juga pakai bahasa apa, itu kemudian SPBE-nya juga pakai sistem seperti apa, itu yang coba kita kasih masukan nih
pemerintah Kota Metro. Sebenarnya saya juga ingin ngintip gitu. Sudah sejauh mana rencana induk SPBE Kota Metro sudah disusun gitu. Karena nanti kalau seandainya kita bisa mengintip skemanya gitu ya, mengintip flow-nya, rencana flow-nya seperti apa kan kita bisa coba masuk ya ke jantungnya. Gitu. Kemarin juga Firdaus juga ikut waktu kita bicara mengenai smart village, ternyata bentrok juga kan gitu. Banyak terminologi yang digunakan untuk desa ternyata nggak nyambung dengan pemerintahan kota gitu. Kayak gitu-gitu kan itu menjadi PR besar ya buat kita untuk ikut sama-sama mikir gitu supaya nanti sistem informasi manajemen ini bisa betul-betul bisa dilaksanakan oleh teman-teman UPD yang jantungnya nanti ada di Dinas Kominfo di tempatnya Mas Danes gitu ya. Danes. Jadi itu mungkin pemikiran kita malam ini, mudah-mudahan ini dimulai lagi inisiatif yang bagus, inovasi yang bagus dari Om Firdaus. Moga-moga bisa ada titik temu lah yang bisa menyederhanakan benang ruwet ini kira-kira kayak gitu. Itu tambahan dari saya. Gimana Om Firdaus responnya? Ya, betul Mas. Jadi kalau lebih tadi mungkin karena ada masalah koordinasi dengan pusat. Saya setuju dengan ide Mas Yudian. Kita kalau ada kemungkinan untuk dibuat intranet, sistem intranet, dan intranet itu sebenarnya berfungsi untuk sebagai backup database yang akan disuplai ke pusat. Betul. Jadi apapun yang akan diberikan ke pusat, kita sudah siapkan backup database-nya ya? yang ada di intranet. Jadi kalau misalnya kita biasanya kalau mau direct akses ke pusat dan ada restriction atau ada batasan, setidaknya secara internal kita sudah siap. Apapun yang diminta oleh kementerian, kita sudah siapkan. Nah, kalaupun mereka bilang kenapa nggak diupload di pusat, kita ada keterbatasan akses, sehingga kita tidak bisa menampilkan data-data yang lebih akurat. Kadang-kadang di pusat mereka butuhnya cuman general budget saja, ya, betul. tidak detail. Umum dia. Sedangkan mereka butuhnya detail. Loh, kenapa nggak disiapkan detailnya di pusat? Seharusnya kan seperti itu. Apa yang mereka minta juga harus terinquiry di platform mereka. Nah, jadi dengan apa yang kita rencanakan ini mungkin bisa membackup Kota Metro dalam mempersiapkan dashboard yang lebih detail, lebih akurat, dan lebih real time. Karena dia sifatnya ini adalah real time, up to date, dan tidak nggak jadul lah gitu istilahnya. Gitu sih Mas Rizul. Kira-kira follow-up-nya apa nih, Om Fizul? Apa ada semacam sesi khusus sarannya apa? Om Firdaus, kira-kira follow-up-nya apa dari sini? Ya, untuk follow-up sih kalau saya sih kapan aja siap ya Mas. Tapi nggak kapan aja sih. Tergantung jam kerja. Jumat, Sabtu aja saya siap. Kalau selebihnya saya nggak siap. Nah, jadi kalau misalnya dari pihak Kota Metro ingin brainstorming lagi, ya, tolong disiapkan timnya. Timnya terutama dari tim IT dan tim yang berkaitan dengan program. Pertama tim IT dan tim berkaitan dengan program. Jadi bisa lebih aplikatif, ya. Dan juga kalau ada tim, kalau misalnya dari kepala dinasnya langsung mau nimbrung, alhamdulillah. Karena kan bisa langsung mengeksekusi budgetnya, terutama dalam mempersiapkan infrastruktur dan manpower. Kalau misalnya ini sebagai kerja tambah dari tim Metro,
apakah pegawainya mau bekerja tanpa ada insentif? Nah, kan gitu. Nah, biasanya kalau pegawai kan gitu. Ini ada kerja tambahan nih Pak, ada insentif nggak Pak? Ada uang rokoknya Pak? Nah, kalau nggak ada, biasanya udah geleng-geleng kepala tuh. Malas. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada insentif, biasanya semangat tuh. Apalagi jadi kredit poin untuk kenaikan pangkat. Itu lebih maknyos itu biasanya. Nah, mungkin itu hal-hal yang seperti itu, mungkin hal itu memang hal-hal yang sepele, bukan berkaitan dengan program yang kita tawarkan. Tapi kalau udah mereka semangat, kita juga bisa menjadi kewalahan. Nah, terutama yang seperti program stunting tuh ya Mas Julian ya, rajin sekarang. Nah, semangat karena apa? Ada insentifnya. Kalau nggak ada insentifnya nggak bakalan orang itu mau. Gitulah. Nah, itu Mas. Oke. Ya berarti paling nanti begini, saya coba komunikasi lagi dengan dua dinas kunci itu ya, organisasi. Karena nanti organisasi itu kan yang akan menilai kinerja dari setiap individu yang ada di setiap OPD. Kemudian sedangkan Kominfo itu nanti lebih ke sistemnya ya, daripada tadi program, kemudian IT-nya nanti ada di Kominfo. Nah, peran Mas Fizul di Bapeda adalah backbone untuk isinya mungkin ya. Gimana tadi isi dashboard-nya itu mau dibuat seperti apa untuk konteks perencanaan dan pengawasan pembangunan kan. Iya. Paling itu sih ya Mas Fizul ya. Sehingga nanti Siap, Mas. tiga kunci itu yang saya nggak tahu nanti apakah Mas Zaki bisa ada. Dulu ada, saya lupa tapi udah pindah ke pariwisata. Ingat nggak Mas Fizul? Dulu ada waktu saya masih di bawahnya Pak Edi, belum Mas Zaki, itu ada saya lupa namanya. Tapi kemudian yang dia udah mulai kotak-atik kinerja, tapi kemudian dia dipindahkan ke dinas pariwisata. Nah, siapa orangnya? Apa namanya? Lupa saya namanya. Anyway, nanti saya coba tanya PIC untuk di organisasi siapa yang karena nggak mungkin kalau Mas Zaki yang turun ke bawah kan untuk soal-soal gini. Kalau dari Kominfo mungkin ada Mas Ganes, nanti juga ada Mas Fikri gitu ya, yang lebih paham mengenai teknis gitu. Di organisasi mungkin juga perlu nih di backup sama orang yang paham teknis gitu kan, supaya bisa lebih bisa bicara teknis nanti gitu. Ikut memikirkan struktur sistemnya seperti apa sih, susunan bangunan rumah sistem IT Kota itu seperti apa, itu yang menggelitik, mengganggu pikiran saya itu Mas Isrul. Gimana bagusnya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Pak Wali. Siapapun wali kotanya nanti ke depan ini akan menjadi penting, akan menjadi kritis kalau tidak kita pikirkan dari sekarang. Gitu. Oke. Mungkin itu ya. Nah, nanti rekamannya minta di-share ya Mas Firdaus ya. Iya. Bisa kita share ke para pengambil keputusan nanti biar bisa jadi laporan juga buat Mas Danes ke Pak Adi. Jadi saya juga coba ngobrol-ngobrol sama kepala dinasnya ya Pak Adi. Semoga ada sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti. Itu kira-kira ya. Oke. Terima kasih Pak Firdaus sharingnya. Saya tutup Zoom ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.